Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Jadi ini pemirsa TV yang baru bergabung, saya mau ngasih tahu dulu bahwa hari ini kita membahas tentang Sahabat Indonesia Berbagi, di mana ini sudah ada hampir di seluruh Indonesia kawan-kawan komunitas ini sendiri, dan tentu saja ini adalah salah satu komunitas positif yang perlu sekali untuk kita lestarikan, karena bagaimanapun Indonesia perlu orang-orang yang terus bergerak hatinya untuk saling membantu sesama. Nah, kalau tadi di segmen awal itu saya sudah ngobrol sama Kak Ian. Kak Ian ini adalah koordinator regional Jabodetabek. Sekarang saya penasaran banget sama Kak Kiki yang ada di Makassar, karena tadi sebenarnya di segmen awal Kak Kiki sempat cerita baru sedikit banget kalau ada kegiatan yang masih berlangsung, ini adalah pembangunan masjid. Betul ya Kak Kiki ya? Iya, benar banget Kak. Ini lagi insya Allah akhir pekan ini ada peresmiannya lagi. Wah, Masya Allah. Nah, ini tuh kegiatannya yang luar biasa banget. Tapi aku penasaran juga, kalau Kak Kiki ini sendiri bergabung di Sahabat Indonesia Berbagi ini dari tahun kapan, Kak? Tahun kalau nggak salah ingat sih antara 2014 atau 2015, 2016 deh, lupa kayaknya. Oke, jadi penasaran juga sebenarnya. Kalau tadi Kak Ian udah cerita gitu, dia tergerak karena dari tagline-nya Sigi itu sendiri gitu, bergerak, apa tadi, bergerak karena tergerak. Bergerak ketika tergerak. Oh ya, bergerak ketika tergerak. Kalau Kak Kiki sendiri, kalau boleh diceritain nih ke kita gitu, awal mulanya memutuskan diri untuk bergabung di Sigi ini sendiri, itu karena hal apa sih Kak? Karena kebetulan pada saat itu saya udah lulus kuliah dan belum dapat kerja, bener-bener kosong, nganggur. Terus daripada nggak ngapa-ngapain, coba nyari info tentang kegiatan di mana kita bisa bermanfaat. Ketemu ternyata sahabat SD ku, dia lebih duluan gabung di Sigi. Terus dia merekomendasikan untuk aktif di Sigi gitu Kak. Oke, ini luar biasa sih. Jadi buat teman-teman yang memang di luar sana gitu, yang mungkin belum punya pekerjaan, bisa nih ambil salah satu contoh Kak Kiki gitu, daripada di rumah aja nggak ngapa-ngapain, cari ide gimana caranya bermanfaat, ikut komunitas positif. Sigi salah satunya. Nah, tapi kalau boleh tahu, ini kan kegiatan, aku boleh dong diceritain sedikit tentang kegiatan yang membangun masjid ini tuh, kenapa sih akhirnya memutuskan untuk kalau di Makassar nih ada kegiatan itu gitu? Boleh ceritakan nggak sih background story-nya tuh apa? Kalau yang itu sih kegiatan kolaborasi aja sih Kak. Karena untuk selama pandemi ini kan benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan program Sigi Makassar sendiri itu ada 5 dan memang harus berkelompok gitu. Jadi gimana ya, daripada nggak ngapa-ngapain, kita terima ajakan kolaborasi aja. Oke, benar. Jadi pokoknya kita harus terus bergerak, kita harus terus tergerak gitu, apapun yang penting selama itu menghasilkan sesuatu yang positif, dilakukan aja gitu ya. Toh kolaborasi juga kolaborasi yang positif gitu ya Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, anggota yang ada di Sigi Makassar sendiri, kalau seingat Kakak gitu selaku koordinator, ada berapa Kak sampai sekarang Kak? Kalau yang aktif kurang lebih sekitar 80 orang ya, 80 orang di grup. Tapi kalau untuk aktif tergantung kondisi kesibukan masing-masing aja sih. Nah itu kan tadi kan aku masih ngobrol sama Kak Kiki dulu ya. Tadi kan disebut sama Kak Kiki, sempat disinggung kalau harus melakukan 5 kegiatan ya. Itu apa aja sih Kak sebenarnya yang harus yang biasa dilakukan? Untuk Sigi Makassar sendiri itu ada 5. Pertama itu proyek berbagi, kurang lebih sama. Proyek berbagi itu untuk berbagi kebahagiaan untuk anak-anak panti asuhan atau anak-anak yang di pelosok. Biasanya sih lebih ke arah edukasinya lebih dikedepankan untuk berinteraksi secara edukasi. Kemudian cara D, dalam bahasa Makassar sendiri cara D itu artinya pintar. Tapi kalau kalau di dalam diakronimkan, baca, tulis, aritmatika, apalagi ya, lupa. Itu kelas kayak segi 5-nya Sigi Jabodetabek. Kita ada ngambil satu lokasi, ngedidik anak-anak di situ sampai bisa baca, ngitung, kurang lebih kayak gitu. Yang ketiga, receh kahuripan. Ini juga ada di Sigi Jabodetabek, ngumpulin duit dari kakak-kakak Siginya sendiri untuk nanti sebagai modal dana awal untuk kegiatan-kegiatan. Kemudian
telling, teater edukasi keliling. Kita biasanya masuk ke pedalaman-pedalaman untuk memutarkan film-film berbasic edukasi, karena kan biasanya di daerah pedalaman itu nggak ada listrik, nggak ada TV, nggak ada, intinya kayak gitulah. Jadi kita mau menampilkan siaran edukasi seperti film-film pendek, kemudian kita nge-games, sama kok kayak kurang lebih proyek berbagi, tapi di sini kita ada pemutaran filmnya. Yang terakhir aksi tebar buku. Kita buka perpustakaan untuk ke daerah pedalaman atau kita ngadain pojok baca. Kurang lebih kayak gitu sih, Kak. Oke, nah ini selama dari tahun 2014 sampai sekarang itu berarti kurang lebih 6 tahun nih udah bergabung di komunitas luar biasa ini, komunitas Sigi. Yang paling Kak Kyukyu rasakan, nilai positif yang dirimu terima, kalau boleh kita tahu, apa sih Kak? Yang paling bisa aku terima itu adalah kita rela capek-capek masuk ke hutan, mikul barang, naik turun gunung, nyebrang lautan, itu untuk memberi kebahagiaan ke adik-adik, terus disambut sangat, wah, itu ngajar, ternyata nggak semua fasilitas yang ada di kota itu yang kita anggap biasa, bagi anak-anak yang di pedalaman itu ternyata sangat istimewa gitu. Untuk kembali menyadarkan ke diri kita hal-hal yang biasa, ternyata belum tentu bagi orang-orang menjadi hal yang biasa. Balik lagi rasa syukur ya Kak ya, gimana jadi kita jauh lebih bersyukur gitu ya ketika bertemu sama orang lain yang jauh lebih hal-hal biasa diterima luar biasa kepada mereka gitu, kitanya juga jadi menerimanya, jadi seharusnya kita bersyukur lebih gitu. Tapi Kak, boleh tahu gak sih Kak, tadi kan Kak Kyukyu bilang nerabas hutan, nyebrang lautan, masuk ke pelosok, perjalanan paling jauh itu berapa lama Kak, kalau boleh diceritain? Kemana waktu itu? Perjalanan yang paling sulit, yang paling jauh itu ke daerah apa? Ngapain? Kalau dari segi teman-teman sih, saya nggak ngikut, cuman sampai parkiran doang, nggak sanggup. Di sekolah kolong, Asiteru, pembukaan perpustakaan untuk sekolah kolong di pelosok Maros. Itu mereka pada bawa bahan bangunan gitu, papan, balok, buku-buku, ngelewatin jembatan yang katanya goyang, tanjakannya yang nggak asik, 4 jam perjalanan, kurang lebih seperti itu sih. Ya Allah. Oke. Jadi benar-benar luar biasa gimana semangatnya nih teman-teman dari Sigi untuk berbagi gitu, mau ke pelosok daerah sekalipun, selama memang di sana disambut dengan luar biasa, di sana ada harapan, di situ juga benar-benar pokoknya bergerak karena tergerak. Nah, aku mau ke Kak Ian. Di Jakarta, kalau tadi ada 5 kegiatan yang dilakukan di Makassar. Sebenarnya tadi udah ada kegiatan-kegiatan yang Kak Kyukyu bilang hampir sama nih sama yang di Jabodetabek. Tapi boleh dijelaskan juga nggak sih kalau yang di Jabodetabek tuh kegiatannya berarti ada berapa? Iya Kak, jadi emang kurang lebih kalau untuk Sigi sendiri baik di Jabodetabek, Makassar, Medan itu hampir mirip-mirip kegiatannya Kak ya. Karena memang kita walaupun mungkin jarang ketemuan, tapi kita punya satu visi. Yang penting adalah berbagi dengan apa yang kita punya. Kalau di Jabodetabek sendiri itu sama, ada RK, GK. Tadi kayak kelupaan deh Kak Kyukyu ngomongin GK ya. Jadi kalau tadi Kak Kyukyu udah sempat nyinggung tentang RK, nah biasanya ketika RK itu juga ada GK Kak. Jadi kalau RK itu receh kahuripan, di mana kita ngumpulin receh yang tadi udah dijelasin Kak Kyukyu. Kalau GK itu gelas kosong. Nah, gelas kosong ini biasanya kita berbagi inspirasi di sesama kita, atau terkadang kita mendatangkan seorang pemateri untuk berbagi inspirasinya. Kenapa gelas kosong? Karena ketika kita melakukan kegiatan tersebut, kita mencoba untuk mengosongkan isi pikiran kita supaya kita bisa menyerap sebanyak-banyaknya inspirasi dari orang yang berbagi inspirasi tersebut. Nah, itu RKGK. Terus yang kedua juga ada Segi 5 yang tadi sudah saya jelaskan. Itu adalah sebuah proyek yang kemudian membuat saya pertama kali tertarik kepada Sigi, proyek pendidikan karakter. Kalau tadi di Makassar itu Cara D namanya. Terus yang ketiga itu ada Pak Dalis. Nah, ini kebetulan alhamdulillah melihat kemarin ada banjir ya di Sukabumi. Ini memang ada akhirnya kita coba untuk open donasi terkait Pak Dalis. Pak Dalis itu apa sih? Nah, Pak Dalis itu adalah pakaian dalam gratis, Kak. Jadi dari beberapa kesempatan awal kita mencoba untuk berbagi saat bencana, itu kita menemukan satu hal yang sering terlewat oleh pemberi donasi, yaitu adalah pakaian dalam. Jadi kita banyak banget nemuin cerita gimana sebenarnya itu hal yang
kecil mungkin ya, pakaian dalam itu hal yang kecil tapi itu sangat urgent bagi orang-orang yang terdampak bencana seperti banjir, kebakaran. Nah itu jarang banget orang-orang yang berpikir untuk berbagi pakaian dalam. Makanya kita akhirnya munculin project pakaian dalam gratis. Jadi memang kita berbagi pakaian dalam gratis disertai juga dengan bantuan-bantuan lain yang memang dibutuhkan sama masyarakat terdampak bencananya. Dan alhamdulillah kemarin kita baru open donasi untuk Pak Dalis di banjir Bandang Sukabumi. Terus ada lagi kita ketika bulan Ramadan itu sama di Makassar juga ada kegiatan Ramadan. Nah, kalau di Jabodetabek itu namanya mabar, Kak. Jadi setiap bulan Ramadan kita ada project mabar, yaitu mengejar berkah Ramadan. Nah ini biasanya kita berbagi di tempat-tempat yang memang bisa kita datangi untuk berbuka puasa bareng atau sahur bareng. Terus ada lagi, ini sebenarnya di Makassar juga ada, kalau di Jabodetabek namanya sign in. Nah sign in ini biasanya adalah acara volunteer trip. Jadi kita ngadain trip oleh beberapa relawan. Jadi relawan yang biasanya sih kita ngadainnya setelah kegiatan Segi 5 berakhir, terus kita trip ke suatu tempat. Nah ini bersama relawan, jadi kita nyebutnya volunteer trip. Selain volunteer trip juga ada yang namanya donate trip. Nah donate trip ini kita biasanya buka trip, open trip untuk mengumpulkan donasi. Jadi sekaligus jalan-jalan sekaligus berbagi ke tempat yang tempat wisata yang kita kunjungi. Terus terakhir mungkin yang saya ingat karena ada banyak banget sebenarnya, itu ada kita sebenarnya selain mengandalkan RK, kita juga ada namanya Lokasigi. Nah Lokasigi itu adalah teman-teman yang kreatif banget buat sesuatu, kerajinan apa segala macam, buku itu kita ada teman-teman yang membuat itu kemudian kita jual. Nah hasil penjualannya itu sebagai donasi awal kegiatan kita. Aduh itu seru banget. Semua kegiatan positif sudah dilakukan gitu, kurang lebih hampir 9 tahun sampai dengan sekarang, baik di Jabodetabek, baik di Makassar maupun di Medan. Nah, di setiap kegiatan positif saya yakin pasti ada kesulitan-kesulitan yang pernah dialami. Nah, kita bakalan ngebahas nih kesulitan-kesulitan yang pernah dialami sama Kak Ian dan juga Kak Kyukyu selama menebar kebaikan itu apa aja. Tapi di segmen berikutnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.